Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diniati Sabila dari kelas 3A Pendidikan Biologi dengan NIM 2119190042. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah media pembelajaran tentang jenis dan karakteristik media pembelajaran. Untuk itu, saya akan men-share materinya. Nah, dalam media pembelajaran, ada beberapa jenis dan karakteristik. Nah, jenis dan karakteristik ini merupakan suatu landasan bahwa tipe belajar seseorang itu berbeda-beda. Ada yang tipenya itu secara visual, ada yang tipe belajarnya audio, ada yang tipe belajarnya audio visual, dan ada juga yang tipe belajarnya media kinestetik. Nah, untuk itu saya akan membahas satu persatu dari jenis dan karakteristik media pembelajaran. Yang pertama ada media visual. Nah, media visual ini merupakan gaya belajar visual yang berfokus pada penglihatan. Nah, saat mempelajari hal baru, biasanya tipe belajar visual ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah memahami dan mengertinya. Misalkan siswa-siswi ketika belajarnya itu mereka lebih memahami dan mengerti ketika melihat gambar atau melihat papan tulis seperti itu. Nah, selanjutnya media visual ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya ada fungsi atensi. Nah, fungsi atensi ini merupakan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi materi pembelajarannya. Yang kedua, fungsi afektif. Nah, fungsi afektif ini sesuatu gambar dalam media pembelajaran dapat menarik minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dan terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika mereka belajar. Jadi gambar itu membuat mereka lebih berperan aktif atau lebih memahami materinya daripada mereka mendengarkan sesuatu. Yang ketiga ada fungsi kognitif. Nah, fungsi kognitif ini lambang visual dalam media pembelajaran untuk lebih memperlancar pencapaian tujuan agar lebih memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam materi tersebut. Yang keempat, ada fungsi kompensatoris. Nah, media pembelajaran memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami teks atau informasi untuk lebih mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat dalam menerima dan memahami isi pembelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Nah, media visual ini dapat berupa gambar, diagram, peta, grafik, atau alat peraga untuk memahami materi yang sedang diajarkannya. Kemudian yang kedua ada media audio. Nah, media audio ini lebih mengandalkan ke pendengarannya. Makanya tipe belajar secara audio ini biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan apa yang dilihatnya. Misalkan si siswa ini dalam kelasnya lebih paham dan mengerti ketika mereka mendengarkan gurunya berbicara, menerangkan gitu. Selanjutnya, nah, sudah dikatakan tadi, sama seperti media audio ini adalah media yang penggunaannya menekankan pada aspek pendengaran. Nah, keterampilan yang ingin dicapai dengan penggunaan media audio ini yang pertama, ada pemusatan dan pemertahankan perhatian. Yang kedua, mengikuti pengarahan. Yang ketiga, melatih daya analitis. Yang keempat, menentukan arti dari konteks. Yang kelima, memilih dan memilah informasi yang relevan atau tidak relevan. Yang keenam, merangkum. Nah, biasanya tipe belajar yang lebih menekankan ke pendengaran ini nanti pada akhirnya mereka juga setelah memahami dan mengerti pelajarannya itu, mereka akan menulis di bukunya masing-masing untuk merangkum materi apa yang sudah tadi disampaikan oleh gurunya. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada media audio visual. Nah, media audio visual ini tadi sudah dijelaskan ya. Media audio itu lebih menekankan pada pendengaran, menekankan pada pendengaran. Nah, sedangkan media visual ini lebih menekankan pada penglihatannya. Nah, sekarang media audio visual ini jadi lebih
menekankan kedua-duanya. Mereka lebih memahami dan mengerti materi yang disampaikan itu jika secara mendengar dan melihatnya. Seperti itu. Jadi gabungan antara media visual dan media audio. Nah, media audiovisual ini dapat berupa film, televisi, video seperti VCD, DVD, dan VTR. Yang terakhir ada media kinestetik. Nah, media kinestetik ini gaya belajar yang menyenangi belajarnya melibatkan gerakan. Biasanya tipe belajar ini lebih mudah mempelajari sesuatu tidak hanya sekadar membaca saja atau mendengar saja. Mereka akan lebih mudah memahaminya ketika mereka langsung mempraktekannya seperti itu. Nah, media kinestetik ini sudah tadi dijelaskan sama media yang memerlukan sentuhan atau touching. Nah, contohnya itu dramatisasi, demonstrasi, permainan dan simulasi, karya wisata, camping atau perkembangan sekolah, survei atau kuliah kerja lapangan. Nah, biasanya media kinestetik ini seperti ketika sudah mempelajari sesuatu, mereka langsung mempraktekannya atau mendemonstrasikannya. Misalkan ketika praktek di sekolah, mereka lebih memahami daripada ketika mereka hanya diam, duduk, mendengarkan atau melihatnya saja. Tapi mereka akan lebih memahami dan mengerti ketika mereka sudah mempraktekannya. Seperti itu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.